Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, eh, ada dua kendaraan untuk menuju Allah, yaitu secara ritual dan secara sosial. Cepat mana secara sosial dan secara ritual? Ada sebuah hadis mengatakan, aku ada di orang lapar. Aku, kata Allah, aku ada di orang lapar. Aku berada di orang hatinya hancur. Aku berada di orang miskin. Lebih cepat mana, Gus? Ibadah sosial dan ibadah ritual. Sementara ada hadis mengatakan seperti itu. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku di dunia. Setiap diri manusia itu laksana perilaku di akhirat. Perkara apa yang ada di dunia yang kita lakukan pada setiap diri manusia keadaannya, itu laksana perkara yang ada di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa perilaku ning ati ning dunya kuwi ibarat keadaan laku ning ati ning akhirat. Wa mangkana, barang siapa adanya di dunia itu hatinya masih ada di belenggu nafsu, maka ning akhirat kuwi, maka di akhirat pun juga begitu, manakala sebelum datangnya satu kematian, dia belum ada kesempatan untuk bertaubat. Dan semua ini terjadi dari proses pertama. Mereka mengatakan bahwasanya urusan dunia itu segala-galanya. Baik yang ada kaitannya dengan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Intinya mereka menganggap bahwasanya kebutuhan dunia adalah segala-galanya. Pertama. Kedua, mereka telah lalai akan dawuh Allah yang mengatakan banyak di antara manusia yang terbelenggu
oleh hawa nafsunya sendiri yang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk menoleh kehidupan akhirat. Saya ulangi, oleh sebab mereka terbelenggu hatinya oleh hawa nafsunya sendiri, maka mereka tidak sanggup menoleh kehidupan di akhirat. Padahal ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Apa semua yang dia lakukan di dunia tanpa mengerti dan menoleh kehidupan akhirat, maka disitulah letak tertipunya di situ. Mata'ul ghurur iku maksudnya adalah kehidupan dunia bersifat menipu. Ini hanya berlaku bagi hati ahli hijab, ahli suhud boten. Justru ahli suhud oleh karena bisa menoleh kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia itu sebetulnya sudah kehidupan akhirat. Subhanallah. Hal ini Bapak Ibu tidak hanya terjadi pada mereka yang tidak ada hubungan dengan kitab, justru mereka orang terdekat kita juga mengalami seperti itu. Ini nggak bisa dibantah, nggak bisa. Makanya mengapa Allah mengatakan ku anfusakum, habis itu wa ahlikum nah. Wakila dan didhawuhake dening sebagian ulama ahli sufi, pentingnya mengenalkan diri terhadap Allah dan anak istri. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Di sini wis kuwi sing dadi suami wis gak usah kok reken urusan sing adoh-adoh, urusan sing ide-ide anak istri. Anak istri, kenalkan anak dan istrimu terhadap Allah. Jikalau dia tetap membantah, jangan berputus asa. Hari ini dia bantah, besok bantah, besok lagi malah mengadakan satu pertempuran. Gimana? Kata Rasul, wis jarkehe malaikat Jibril ora usah nyenengan pateni, mbok menawa barangkali nanti dia mau meninggal, dia mau kembali pada Allah.
Susah kita meniru seperti Rasulullah, pelek itu susah. Kadang-kadang itu nek wis diutik ajaran imanmu iku wis lanangane metu. Ngoten nggih? Kuwi ngaji nang Jaya Baru tambah suwe, saya suwe ora gelem salat. Wonten. Aku ora iso maju. Segala keputusan Allah itu bagaimana? Aku mau menjelaskan sistem wasilu niku ini, sistem majdubu niku ini, dan ini tidak ada yang salah bagi Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi gambaran apa yang ada di dunia ini yang kita lakukan itu sebagai bentuk besok ning akhirat ya kuwi. Makanya Allah menggolongkan dua golongan itu, ahli hijab dengan ahli syuhud. Subhanallah. Aku yakin panjenengan sedoyo semua iba dengan keadaan hatinya orang dekat kita. Itu pasti itu secara otomatis. Ya Allah, maksud kula niki kula lan anak niki bisa besok niku dadi satu atap, satu panggonan ning akhirat. Aku yakin semuanya begitu. Kita kumpul dalam satu tempat. Rapopo ning dunya iki mencar-mencar ora dadi siji, ning akhirat sok dadi siji laksana ayam. Kalau sudah keluar dari kandang dia akan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Nah, tapi nanti kalau sudah waktunya sore tiba tidur itu kembali satu kan. Aku yakin semuanya suami istri seperti itu. Tetapi apa yang kau sangka kadang-kadang itu tidak kembali karena dibawa garangan. Gondo luwak, gondo garangan. Aki ora mulih. Dan jane dolane iku nang jero tebu, nang jero alas, pangan macan kuwi. Allah. Makanya ada pujian tombo ati iku limo sawurnani. Ana sing ngene. Kekancan wong sing soleh niku ya. Iku laksana panjenengan ora nang tidak masuk di dalam wilayah garangan. Niki nek tak terjemah niki ngene. Sesuai dengan dawuhe Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam. Hati-hati nek kekancan. Hati-hati nek kekancan. Berhati-hatilah dirimu dalam rangka mencari teman, sahabat. Kata beliau, lebih baik kau bersahabat
berteman orang yang ilmu zahir syariate bodho tapi ngelmu batin hakikate ngalim. Lebih baik seperti itu daripada kau berteman terhadap orang yang ilmu zahirnya ngalim sedangkan ilmu batinnya itu kojlok. Oh nyantai nggih. Sedina iki mang diwenehi sirah ngelu. Ya kok gak ngelu dikum ning tengah tambak. Njaluk mulai jam 10 ora oleh. Oh Sabtu-Sabtu kok berangkat mancing. Sempat dipaitu dilingke ambek jamaah. Gus Sabtu kok ngaji. Embuh ya karepe awak iki Sabtu kok mancing. Karepe awak iku wis mencapai wis tuwek. Tapi bos wae ngongkon ngono piye. Sampeyan terus cuacane ning Gresik, Pak, semrap nggih. Subhanallah. Akhirnya ya iki ketemune ngajine judule ana kono. Ning dunyane atimu pewanas, ning akhirat mesti panas. Panase atiku tidak disebabkan karena mohon maaf keadaan enak gak enak boten. Panase hati itu disebabkan hakikatnya karena hati tidak tahu terhadap Allah. Wis titik itu. Akhirnya mulai duhur wau wis aku dawuh nang Allah. Gusti, turu iki enak. Nyaman damai umpama ora sampean tangekke ya syukur alhamdulillah. Wis iki mang di antara dua judul. Judul satu ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu bagaikan gambaran lahan di akhirat, atau judul yang kedua kematian itu adalah nikmat. Panas Pak Labi itu ya, ono tengah tambak. Lah jadu nek kepengin iwak nek tuku ning pasar setengah jam lak mantun nggih. Diewangi ya Allah, menakke cacing, awak kepanasan. Durung karuan ya digondong. Mangkane apa nek ngarani wong mancing wong gendeng. Nggih, wong gak digawe. Tuku kok diluk ngono. Awak dikum ngono insyaallah. Tapi nggak bisa Pak, jenengan iku menolak dari perintah bendoro panjenengan boten saged. Boten saged. Oleh boten saged, olehnya tidak bisa karena panjenengan tidak taat terhadap nafsu panjenengan, tapi taat panjenengan itu terhadap bendoro. Tahu bendoro nggih? Yo jeragan sampean niku. Kita bantah itu biasanya itu kita dalam kondisi pantauan belenggunya nafsu kita sendiri biasanya. Sehingga di situ ditarik kesimpulan nek gak enak yo moh, nek menghasilkan yo ngoten. Niki pun aturan dunya. Nafsu seperti itu. Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun kita kembali.
Terus kehidupan di dunia yang bagaimana dikatakan laksana gambaran kehidupan di akhirat itu kembali kepada posisi hati kita masing-masing. Tatkala hati itu masih dalam kondisi ahli hijab, pertama, tidak akan pernah bisa menoleh kehidupan akhirat yang kekal itu. Enggak bisa. Tidak bisa. Dengan begitu maka Allah sengaja memberikan selaput di dalam hati kita ahli hijab, sehingga ahli hijab itu mengatakan bahwasanya kehidupan dunia itu segala-galanya. Itu pasti. Jare wong sing dagang, ahli dagang bisnis, omset kita 1 bulan itu bisa ratusan juta. Pasti di situ diberikan satu bisikan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing, lebih baik omset 1 bulan itu miliaran. Nggih mboten? Itu mesti. Dia meniupkan, dia sopo, nafsu dalam diri kita masing-masing. Dia meniupkan surga dunia. Dia meniupkan kalimat yang mengatakan bahwasanya apa yang kita cari dunia ini kekal. Itu. Bahkan dia pun berani meniupkan bahasa bahwasanya apa yang kita lakukan ikuti arahkan laku yang baik secara jasad. Dengan imbalan dari Allah surga atau pahala. Didorong Pak, didorong. Terus kita yang alim ilmu zahirnya juga begitu. Dibisikkanlah hawa nafsu dalam diri kita, bagaimana popularitas dalam bahasa Jawa kuwi saya suwi ben saya jumhur. Jumhur iku kuncoro, saya suwi saya kuncoro, akhirnya yang timbul iku riya, yang timbul dalam hati pasti riya. Lah wong gak njaluk diceritani kok diceritano, mending aku nang ngaji nang Tulungagung, oh minggune nang ngene Blitar, oh minggune nang Hongkong. Oh enggak njaluk diceritani kok, cerita karepe diam-diam dalam hati iku supaya wong liya mastani kita jam terbangnya itu sudah luar biasa. Capek Pak, capek asli nih. Bapak Ibu, satu. Barang siapa yang ketika saat di dunia tidak bisa menoleh kehidupan akhirat, maka hakikatnya itulah mereka yang ahli neraka. Bisa titik. Aku gak ngomong agama loh ya, gak ngomong ajaran, gak ngomong aliran, gak ngomong suku, gak ngomong bangsa. Siapapun kita tatkala hati di dunia tidak bisa menoleh kehidupan akhirat sampai dia meninggal, itulah yang dikatakan Rasulullah sebagai ahli neraka. Lebih ke gimana? Wis mengatakan itulah hakikatnya kita masih menyekutukan Allah terhadap selainnya. Padahal fa'budullaha wala tusyrik
bihi syai'an. Subhanallah. B1 ahli hijab. 2 ahli syuhud. Ahli syuhud ini ketika saat kehidupan dunia berlangsung, hatinya bisa menoleh kehidupan akhirat. Niki lho Pak sing kula wastani yang saya katakan laku dohir kuwi, laku ning dunya kuwi wis dadi laku hakikat dalam rangka melihat makrifat pada Allah. Ya iki laku dunya sing dadi laku akhir. Pun karepe Quran yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu mriku. Teng mriku. Kata Rasul, inilah golongan ahli syuhud, inilah golongan mujahid, golongan yang dia hati ketika saat di dunia mau memerangi nafsunya, yang melapisi atau yang mempengaruhi kehidupan akhirat, akhirnya dia bisa melihat kehidupan akhirat itu sebagai itulah ahli rahmat. Sehingga Allah mengatakan inna rahmatullah qaribun alal muhsinin. Sak temene Gusti Allah kuwi cedak marang wong sing padha bebersih ati. Cedak iku piye to ya? Dekat pada mereka yang selalu membersihkan kotoran hati. Piye maksudnya iku mau panjenengan diberikan Allah satu rahmat bisa melihat kehidupan akhirat. Cedak. Saking adoh ahli hijab ora ketok. Kesimpulannya jenengan kita sebagai manusia sudah diberikan Allah satu keterangan penjelasan seperti ini. Allah pun sampun menyiapkan ya solusi bagaimana hati ini ketika saat di dunia bisa menoleh kehidupan akhirat. Banyak yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan secara zahir, kehidupan secara batin, Allah sudah banyak ayat yang menjelaskan tentang seperti itu. Tetapi sedikit sekali mereka yang mengerti. Batas pengertian mereka yang disebut sebagai kehidupan akhirat, tahu ya, besok, padahal hakikatnya sudah di depan matamu sendiri. Dah. Pertama, kedua, rehning, ya berehning bahasa Indonesia. Rehning dunya iki wis tuwa. Oleh karena umur dunia ini sudah tua, melihat kondisi umur dunia ini sudah tua, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi bagaimana kematian itu menyenangkan. Saya ulangi, rehning dunya iki wis tuwa, siapno dirimu ngadepi satu hal, ya kuwi kematian, bagaimana itu menyenangkan.
Ora ono kematian yang ditakutkan seperti sedia kala. Ora. Bagaimana menciptakan hatimu bahwasanya kematian itu menyenangkan? Siji ya tak buka. Turu iku seneng mboten? Wah, penak kowe. Wong turu iku nikmat. Kata bahasa kedokteran, tidur adalah merupakan satu terapi penyakit mulai dari hubungan darah, hubungan kulit, hubungan daging, hubungan balung. Kulit, daging, balung, getih. Semua itu direfresh. Ya Allah, nyun sewu Pak. Kalau niki nek ngeluh-ngeluh niku ora tahu ngombe bodrek, ngombe apa bangsane ngeluh-ngeluh mati. Parah ora. Tak gawe turu. Dadi ngapunten wau wonten tamu sing janjian bakdo asar jam 5 bakdo magrib ora iso metuki sebabe turu. Nikmat. Terus lagian wong turu iku ora ngerti waktu. Suwe jari dilut. Coba wong tengok-tengok. Ayo. Dilut jarine apa maneh ngawenteni. Janjian jam piro? Jam 10. Tet jam 10 ora teko-teko sampai setengah jam. Suwe apa mboten? Suwe. Janjian sampai Allah ketemu lewat turu. Wah iku belajar mati. Sampeyan ojo percaya didendeni makalah wong mati iku ya cepete roh iku kaya dene wedhus. Kulite urip-uripan diseset ambal 99. Ojo percaya. Lho cerita gak tau matek. Cuman istihad beliau itu. Lura mati ora loro kanggo sapa? Lho ngoten lho. Kudu dijelaske ngono. Ora ditebiar uyah ngono kabeh ora. Loro kanggo sapa? Buat siapa sakit? Ora sakit tidak sakit itu buat siapa? Coba njenengan turu ono masalah pikir gak mari-mari iso nyenyak ta. Mboten saged. Coba sampean bebas los turu piye? Ya, baik turune sopir iki lho, Pak. Coba apik awake dideledok nang kursi mablek ngorok. Ya. Manjen nek ana beban niku ya penak. Mancing anak beban, waduh, beban anak pesenan ngono wis ngoyo nafsune sing metu akhirnya ya muli orang gowo kau nak beban los nu penak pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa yang bisa kami petik dari satu tema niki wau? Bahwasanya kehidupan dunia itu gambaran di akhirat. Ini tatkala jenengan belum bisa menoleh kehidupan akhirat ketika saat di dunia, lekaslah bagaimana caranya kehidupan dunia menjadi akhirat. Oke, itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu dibicarakan, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, ada dua kendaraan untuk menuju Allah, yaitu secara ritual dan secara sosial. Cepat mana secara sosial dan secara ritual?
Ada sebuah hadis mengatakan, aku ada di orang lapar. Kata Allah, aku ada di orang lapar. Aku berada di orang hatinya hancur. Aku berada di orang miskin. Lebih cepat mana, Gus? Ibadah sosial dan ibadah ritual. Sementara ada hadis mengatakan seperti itu. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah umat Islam khususnya, kebanyakan itu melaksanakan ibadah secara ritual. Sosial ora patek diperhatikan. Ibadah lewat sosial itu terletak macam-macam. Ning Quran pun ditekankan. Penekanan di dalam Al-Quran tentang kehidupan, tentang ibadah secara sosial itu ditekankan. Karena itu langsung bersinggungan dengan orang-orang yang tidak bisa makan, infak dan lain sebagainya. Yang dipertanyakan lebih cepat mana? Kita ngibadah nuju nang Gusti Allah lewat ritual apakah sosial? Itu pertanyaan. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud al-juhdu bil am, al-juhdu bil khos. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, ngibadah lewat sosial mulai pagi sampai sore, jalankan. Bahasa kita itu juhud secara juhud di mana zahir berinteraksi terhadap sesama makhluk. Menungso ya makhluk, hewan ya makhluk, tumbuh-tumbuhan ya makhluk, malaikat ya makhluk, takdir apa saja itu juga makhluk. Wa minal laili fasjud lahu fasabbih. Muhammad, sebagian daripada malam gunakan untuk bersuci, gunakan untuk zuhud. Bapak Ibu, mengacu dalam satu pertanyaan, lebih cepat mana sampainya pada Allah antara ngibadah secara sosial atau secara ritual? Itu jawabannya melihat kondisi panjenengan. Nyun sewu, saya bicara atas dasar fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Kalau seseorang, apapun alasannya, ya, baik ngibadah ritual maupun sosial, itu tidak bisa nyampe pada Allah tatkala kita masih ada di golongan ahli hijab. Pengalaman itu yang menjadikan satu jawaban pasti di dalam hati saya. Laksana ya. Bagaimana mungkin hatiku itu kondisi dalam keadaan buta,
bisa makrifat Allah. Tak tarik secara akal, bagaimana mungkin ainul basyariyah, saya meripat dohir, saya buta, itu bisa sampai tujuan. Terlepas dari penuntun, tidak ada. Akal menjawab mohal, aku bisa sampai pada tujuan, sementara aku berjalan tidak tahu apa-apa. Gelap, membedakan mana jalan atau lainnya juga nggak tahu karena buta. Sang penuntun juga tidak ada, akal pasti menjawab tidak akan pernah sampai. Berarti yang ibadah baik secara ritual maupun sosial tidak menjadikan satu efek apapun terhadap kita, manakala hati masih digolongkan sebagai golongan ahli hijab. Wis dikunci iki. Sampeyan kunci. Iki bahasa makalah kunci, kata kunci. Diangen-angen coro ati ya ora bisa. Ditarik coro akal ya ora bakal bisa. Saya tidak bicara atas dasar jaiznya Allah loh, ndak lo ya. Ndak. Kalau kita bicara sifat jaiznya Allah, konteksnya beda lagi. Beda. Udah. Tapi tatkala kita di golongan ahli oleh Allah sebagai ahli syuhud, niku wonten prosesi. Nek golongan kita ahli syuhud di musyahadatul fana, itu masih banyak pertimbangan dunia. Akhirnya ibadah secara sosial itu agak abot. Ono tonggone ora iso mangan, juwer. Padahal dia ada di ahli syuhud, cuman saja dia diletakkan Allah di musyahadatul fana. Tapi suatu saat dia sadar kalau itu sikap yang tidak boleh. Akhirnya dia suatu saat dia juga melakukan. Intinya masih ada pertimbangan yang amat besar terkait masalah sosial. Itu fakta loh Pak. Fakta keadaan kita di musyahadatul fana. Memang seperti, sehingga mengapa di situ dalam musyahadatul fana itu kalau apa jenenge diekspos apa? Ditimbangi apa jenenge? Ditimbang antara hati kembali pada Allah dengan tidak, itu lebih banyak tidak. Sensus, disensus, eling KTP sensus. Disensus itu hati lebih sering terbelenggu terhadap nafsunya sendiri. Itu. Akhirnya saya katakan banyak pertimbangan dunia. Berarti tingkat tawakal pada Allah itu belum sempurna. Nanti detik-detik ketika dia syuhud tenan pada Allah, sapiro suwini, cara hitungan menit berapa menit, itu sebetulnya juga sama dengan kelas di atasnya. Nah, detik-detik di situ. Wis. Lebih mending niki katimbang golongan yang pertama tadi, ahli hijab tadi.
Sebab ahli hijab saya katakan mengapa tidak bisa sampai pada Allah. Karena ukuran mohon maaf, ukuran dia melakukan baik ritual maupun sosial iku masih ada pamrih. Paham nggih? Sekarang kita terlepas pamrih biar tidak dipuja orang, itu sudah lepas, tetapi pamrih hati ini pada Allah lewat pahala dan lain sebagainya. Ya justru iku sing bundeli ning ati ora bisa sampai pada Allah di situ. Dan ini memang kenyataan, dan ini memang kelas kita ada di situ harus seperti itu memang. Beda kalau di musyahadah sudah di ahli syuhud, walaupun musyahadatul fana banyak hati ini lalai pada Allah, suatu saat nanti dia berapa detik, berapa menit dia ditarik Allah. Itu bentuk bahwasanya Allah pernah dawuh dalam dirinya sendiri, saya tidak akan pernah rela dan ridho terhadap kekasihku tatkala kekasihku berlarut-larut di dalam kunjoronya hawa. Loh, masih ditolong Allah. Akhirnya ketika saat kui hati nyampe Allah getuni nafsu lawamahmu metu ketu. Udah ahli syuhud yang kelas di atasnya musyahadatul kamil atau fanaul fana. Beda lain. Pertimbangan urusan duniawiyah itu tidak sebanyak yang pertama tadi. Agak berkurang. Akhirnya ibadah sosial itu bisa dia lakukan untuk sampai pada Allah. Ritual juga begitu. Apalagi lah pada tingkatan yang ketiga ahli syuhud yang disebut musyahadatul baqo atau makom maksum. Wis ning kono mung ngeten tok. Aku sampean dadekno tetel ya monggo, dadekno jenang ya monggo, dijadikan apapun ya monggo, sebab aku tidak punya pilihan. Wis kama pilihan. Nyun sewu. Orang sak jagat yang dia menjadi orang jelek mungguh manusia, apakah perampok, pencuri, pembegal, penjina, apapun lah. Dalam hati yang fitrah jane ora gelem. Lah ngoten nggih. Jane ora gelem. Iki nek sadar wis ana maksum lho ya. Ana bakok ngoten beda maneh. Iki gak kena dilebokno nang nggone hukum syariat susah. Gak iso nrimo. Kalau manusia itu enggak ada pilihan. Karena dalil hadis pun jelas secara syariat iku ngene-ngene, begini-begini. Jadi masih ada pilihan. Tapi kui kalau wis jengongok nek musyahadah gak iso milih. Setiap pak yo gak iso bantah, ya iku sing jenenge sami'na wa ata'na. Rungu dawuh ngalor ora wani ngidul. Dengar dawuh disuruh ke utara, dia tidak bisa ke selatan. Ya ampun, sendika dawuh. Inilah maksud daripada apa yang pernah dikatakan Rasulullah, jikalau kau memukul pipi kiri saya, maka ku berikan pipi kanan. Umumnya menungso lak mboten nah. Dijewit kiwa ya bales teng.
Subhanallah. Jadi ngibadah secara sosial ataupun ritual itu bisa menghantarkan dirimu pada Allah manakala hatimu sudah dimasukkan Allah di dalam golongan ahli sunnah. Dan itu tidak bisa menjadikan sirot jalan bertemu pada Allah jikalau hati kita masih digolongkan di ahli hijab. Tidak bisa. Ayo ditonton. Innallaha sak temeni pangeran. Innallaha sak temeni Gusti Allah iku Rabbi wa Rabbukum, dadi pangeranku ya pangeranmu. Fa'budu, nek pancen Allah iku dadi pangeranmu, bendoromu ya fa'budu, mongko do ngabdiya sira hu ing Allah. Ngabdi ngibadah nyembah sing dimaksud di sini adalah ngibadah yang tanpa ada tendensi apapun. Nyun sewu, nyun sewu. Banyak di antara golongan ahli, si ahli ya, ahli hakikat nuju makrifat iku tidak bisa masuk ke makrifatan Allah karena ketika saat melakukan ibadah ritual maupun sosial masih ada tendensi ini makrifat musul. Jadi kula zuhud dikir ati arep-arep ketemu Gusti. Tujuane wonten niku ati sik digawa iku. Lho niki lho bundeli malahan. Padahal disuruh kemanapun tidak ada protes di hati, tur juga tidak ada tendensi apapun. Dikongkon nang Tegalan, budal, yo arep-arep bayar ora. Subhanallah, iku lho ngabdi. Kalau toh Allah itu Tuhanmu, maka berbaktilah padanya. Hadza utawi iki iku. Hadza utawi iki fa'budu, berbakti yang tanpa ada pamrih. Iku disebut siratul mustaqim. Dalan sing jejet bisa ketemu Gusti Allah. Ya niku. Akhirnya ahli syuhud bisa mempergunakan semua apa ibadah secara sosial. Dohire iku walaupun bertemu makhluk tapi hatinya bertemu Allah dengan dasar fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah baik di dalam sosial maupun ritual, di situ ada wajah Allah. Ya pun syaratnya kudu ngabdi mau. Nek gak ngabdi tak simpulke seseorang dalam ibadah bentuk sosial ataupun ritual apapun, tatkala masih ada pamrih, tak jamin tidak bisa nyampe. Tak jamin tidak akan bisa nyampe. Sebaliknya, tatkala kau berbuat hal yang lewat sosial, ibadah maupun ritual tanpa membawa tendensi apapun, tak jamin kau akan sampai. Akhirnya tak simpulke perbedaan antara ngibadah ritual umum,
plus, lewat khusus plus. Ngerti plus ya? Kalbarki, seperti kilat. Des, des, des. Lah, bagaimana tipnya bisa des, des? Ngoten nggih? Iku sing digoleki. Wis, kalau kita bisa bicara secara teori, kuncinya sering dan tidaknya hatimu berpikir. Wis titik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin dan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Niku dos pundi Gus kejelasannya. Terus yang kedua, apa bedanya nafas dengan hidup? Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis. Terus nafas dengan hidup. Utlubul ilma walau bisin. Utlubu ndoleo sira kabeh. Utlubu padha muriya sira kabeh. Utlubu sama belajarlah kamu sekalian. Al ilma ing ilmu, carilah ilmu ya. Walau bisin, walaupun keadaan ilmu itu ada di negeri Cina. Yang kedua, tentang hadis, wajib tolek ngelmu itu sangka dene ayunan mbok sampak kematian. Iki maksudnya, yang dimaksud ilmu itu yang bagaimana? Gini Pak, kita bicara hadis yang pertama. Mengapa di situ mencari ilmu laksana, andai kata ilmu itu ada di negeri Cina, itu harus kita datangi, kita belajar di sana. Ngene Pak, negeri Cina undang-undangnya, dasar negaranya itu, mohon maaf, memakai komunisme. Lah ngeten nggih. Dan mungkin ini sempat dipromosikan di Indonesia tahun 65, mungkin ada upaya untuk menjadikan sebagai landasan negara, tetapi gagal. Pertanyaan, apakah sekarang ada upaya untuk di situ? Kemungkinan juga bisa. Padahal ngilmu itu yang dimaksud ngilmu untuk ke Allah. Ngilmu yang membimbing, memberikan satu kefahaman di dalam hatimu tentang Allah. Lu ini kok yo malah tempatnya di tempat yang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Iki piye maksudnya? Ngeten Pak. Di dunia ini sampean iku ada kalanya senang terhadap seseorang karena alasan sesuatu cocok nang ati sampean. Ya, mbuh dikarenakan kearifannya dan sebagainya. Mbuh dikarenakan miturut pandangan banyak orang itu orang baik. Satu. Dua, di dunia ini kita ada terhadap seseorang yang tidak kita sukai. Alasannya macam-macam ya kan.
Mungkin ya. Karena di situ ada disebabkan perbedaan pendapat di dalam struktur keorganisasian akhirnya pecah. Struktur tentang hak waris juga akhirnya gak sopo-sopoan. Struktur di dalam pandangan manusia terhadap manusia lain itu orang jelek atau orang baik. Duh. Apabila adanya ilmu itu pada hati seseorang yang kau benci, disebabkan macam-macam bencimu, maka wajib beliau itu kau jadikan sebagai gurumu manakala kau ingin ngibadahmu itu baik secara ritual maupun sosial bisa sampai pada Allah. Abad nggih? Wabot mungsuh dadi guru iku wabot. Ya. Insyaallah luwih enteng ini asale dadi guru terus dadi mungsuh. Entengan iku timbang sadurunge dadi guru iku dadi mungsuh. Insyaallah. Semoga-moga di ngapura. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu hadis yang pertama dengan memakai peribahasa yang namanya intan mutiara keluar dari duburnya ayam tetap namanya intan. Bukan telek pitik, bukan. Dia diselimuti oleh kotoran-kotoran, ya. Orang melihat juga jijik, orang apa ini? Berbau juga gak enak. Ono telek lintung ya Pak. Judul telek lintung iku ono mutiarane. Orang yang kita anggap orang yang gak benih, orang yang di mata masyarakat sebagai penyakit atau orang yang jelek, kalau toh ilmu itu terdapat pada beliau, maka kita wajib untuk berguru. Yes. Hadis yang kedua yang mengatakan bahwasanya kewajiban mencari ilmu dimulai dari ketika kau digendong mbokmu, berarti si bayi lho Bang nggih, sampai dino kematianmu. Berarti bagaimana? Gini Pak, ngelmu matematika iku ono toke. Ngerti toke? Ngelmu ngelmu IPS, IPA, ngelmu apa iku terbatas. Karena ngelmu yang berhubungan dengan akal. Ngelmu yang tidak terbatas adalah ngelmu yang ada hubungannya dengan hati. Allah, sampai Allah dawuh dalam satu ayat, andai kata air 7 laut bumi ini kujadikan sebagai tinta dan tumbuh-tumbuhan pohon-pohon saya jadikan sebagai pensilnya, hamparan langit bumi saya jadikan sebagai kertas atau alasan, maka tidak cukup ngilmu itu kutulis. Artinya tanpa batas. Jadi kewajiban yang pokok adalah manusia mencari ilmu ketuhanan. Yes. Nek ngelmu dunya iku sifate kanggo fasilitas Anda untuk ngabdi nang Allah. Ilmu dunya. Berarti dalam hadis juga dikatakan ada ilmu agama, ada ilmu umum. Agama sing dimaksud adalah hakikat,
umum dimaksud adalah ilmu syariah. Kewajiban berarti setiap Anda masih ada di dunia berkewajiban untuk mencari ilmu tersebut, dan tidak hanya mencari, juga mengamalkannya. Buat apalah segudang setinggi ilmu hakikatmu jikalau tanpa kau barengi dengan pengamalan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang masalah nafas dengan hidup. Apakah nafas itu hidup? Apakah hidup itu nafas? Ngeten Pak. Dalam pandangan proses tidak sama. Nafas itu ada kaitannya dengan, mohon maaf, inilah nanti yang disebut sebagai kalam. Napas itu ada kaitannya dengan udara, oksigen. Ini proses dhisik. Lah hidup adalah Allah. Mosok Allah iku udara, mosok Allah iku napas, mosok Allah itu adalah apa? Oksigen. Nek jawab dari satu pertanyaan secara proses bukan. Tapi manakala jawaban ini kami tarik dari ahad, dua hal nama itulah di dalamnya hakikatnya ya Allah itu. Tapi bukan nama lo sing tak maksud ya toh, bukan nama. Hidup yo napas, napas yo hidup. Dan ini hanya berlaku bagi hati yang sudah sampai pada sesuatu yang tanpa ada nama. Dengan tanpa ada nama inilah maka Quran mengatakan laisa kamislihi sayun, tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu itu. Iku lho sing tak maksud wujuding Allah itu di situ. Hiduplah Allah. Hiduplah nama. Zat kan si nama. Napas juga Terus ono pertanyaan sing rodok meluntir. Jikalau sudah ada di sesuatu yang tanpa nama, berarti antara Allah, nama Allah, hidup, nama zat, nama napas, nama apapun di dunia ini sama. Bahkan nama telek sama. Misalnya dikatakan sama, maksudnya bukan itu. Paham maksud gue? Dikatakan sama maksudnya bukan itu. Nah itu kan sih kok duding. Contoh sepeda motor iku sing ndi sih? Kuwi nek duding mburi ya ketemu knalpot. Knalpot. Duding mburi stopan. Napa jenenge? Rating lah ngoten nggih. Duding ngarep setir, duding sorban. Lah wujudnya sepeda motor iku ndi? Wis ngen-ngenen dhewe wis. Subhanallah. Nek bisa kok duding berarti Allah iku butuh tempat. Padahal Allah enggak membutuhkan tempat. Wis tambah ndasku pecah kang ngene iki. Ojo ambek sirah, jangan dengan akal, jangan dengan otak, dengan hati, lewat tafakur itu. Dengan disitulah nanti kau akan mendapatkan satu jawaban dari Allah. Lah langkahnya bagaimana Kang?
kembali kepada sistem awal, wis laku dzikir tanpa pamrih. Udah, dengan sendirinya nanti akan dibimbing sendiri kau. Memang ada satu kalimat mengatakan tanpa pembimbing guru nggak akan bisa. Oke, guru pembimbing itu macam-macam. Kuwi nek ndelok wujud menungso berarti menungso. Kuwi nek wujud malaikat berarti malaikat. Kuwi nek wujud Allah, semuanya Allah yang membimbing semua umat manusia itu. Tergantung. Jadi Bu, itu nggih beda lah napas sampai hidup. Nek napas ya mbaan iku, nek hidup itu Allah. Tetapi manakala kita jawab dari sisi keahatan Allah, sama Bu. Karena keahatan Allah itu hati memandang sesuatu yang tanpa inggih. Wonten melih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menyampaikan kalau di dalam tanpa aran jelas mutlak. Dan mriki sing saya mau sampaikan tentang dulur sing ngedol tentang khataman atau baiatan, ngaten guys. Niki akhlak ilahiyah atau torehan apa nanti yang disampaikan oleh Gusen mungkin manfaat bagi teman-teman untuk keilmuannya. Jadi intinya dulur sudah bertauhid, lantas inti ekstrimnya dibuat dodolan lah istilahnya. Jadi ini ono wong kepingin dikhatam bayar ngaten guys. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Mereka hanya pokok ingin mencari kemakmuran di dunia, intinya di syariat. Begitu, mohon maaf Gus memang tidak hafal. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu terkait yang harus kami kupas, dunia tidak akan kiamat selagi masih ada orang yang azan. Iki maksudnya selama di dunia ini masih hati itu ada yang bersuhud pada Allah, maka di situ tidak akan terjadi kiamat. Kiamat sugro. Kiamat sugro berarti dunia. Justru dikatakan kiamat hakikatnya adalah penghancuran nafi isbat di dalam hati kita. Nafi menghancurkan berhala di dalam hati, isbat menetapkan keakuan Allah. Dah. Request saya terkait masalah lagu yang berjudul Manusia. Ternyata di situ banyak insan manusia tidak tahu tujuan, tidak tahu jalan yang benar, akhirnya banyak yang tersesat di dalam kesenangan dunia. Berarti nek tak simpulke
Orang yang menjadikan dunia jadi akhirat berarti orang yang tidak tersesat. Orang yang tersesat adalah orang yang ketika saat di dunia tidak bisa menoleh ke akhir. Pas nih, lagu ini sinten kamu? Roma Irama. Nggih, matur suwun. Wonten melih? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya sudah ya cukup. Agak dikeraskan dikit Pak ya. Ya jujur Gus, kula sampun nggih lumayan lah untuk mempelajari ilmu tauhid. Nanging banyak beberapa hal yang kadang-kadang itu kalau kita kaitkan dengan ilmu ketauhidan, bahkan Al-Quran sendiri itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang saya pahami, sehingga terkadang itu juga membuat bingung saya sendiri. Contoh saja, saya juga nggak hafal ayatnya, bahwa Allah itu menjamin barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya iman pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Itu yang sangat-sangat kadang-kadang ilmu tauhid itu kadang-kadang juga bingung di situ. Kenapa sih Allah berkata begitu sedangkan kita itu hanya mengandalkan hati dan selalu hati. Bahkan dalam syair yang sering kita dengar itu bahkan bahwa orang yang soleh itu yaitu yang bagus hatinya kan gitu. Itu katanya syair-syair yang saya dengar. Pertanyaan yang kedua terkait dengan kebingungan saya. Saya juga punya teman seangkatan yang sama-sama belajar ilmu tauhid. Dia itu nyeleneh. Wong, kamu kalau sudah masuk tauhid, setiap melakukan sesuatu itu jangan punya rasa keinginan. Contoh suatu misal kita berobat contohnya saja ke dokter. Anda ke dokter jangan ingin sembuh. Ya syariatnya ya begitu. Tapi apakah kita itu akan keluar dari kodrat manusia manakala kita itu tidak mempunyai keinginan-keinginan? Karena saya yakin hadirin yang hadir di sini ini pasti ada rasa keinginan. Nah kalau kita tidak punya keinginan, lalu bagaimana kita itu diberi nafsu oleh Allah? Contoh saja dagang. Teman saya juga bilang, kalau dagang aja pingin badi, kan ya repot jadinya. Padahal keinginan itu sudah fitrah daripada manusia ada. Yang saya tanyakan Gus Nuwun Sewu, bagaimana tip untuk menghilangkan keinginan tersebut baik secara lahiriah, secara rohaniyah itu bagaimana? Karena apa? Contoh saja saya beri contoh, kita ibadah, kepingin swarga, yoga oleh. Loh ini bagaimana? Menghilangkan keinginan semacam itu tipnya itu bagaimana? Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah. Perkara kesyirikan di dalam hati manusia, seluruh manusia itu pasti ada. Yang itu akan menjadikan ganjalan pemisah tidak bisanya manusia pada Allah. Dalam pembelajaran iman atau takaran-takaran ilmu dari ilmu dunia ke ilmu akhirat itu memang membingungkan.
Ada satu ayat yang mengatakan bahwasannya kalau perkara baik datangnya dari Allah, kalau perkara jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Bapak Ibu, perbedaan pandangan dari syariat dengan hakikat itu tidak salah. Semuanya benar miturut poksinya masing-masing. Kita harus melewati satu kebingungan dulu sebelum kita menemukan satu kebenaran. Itu wajib. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara yang kita cari datangnya itu tidak datangnya secara bim salabim, tetapi ada butuh proses waktu yang panjang, waktu yang membingungkan. Contoh iman. Iman kita di takaran nurul iman. Iman kita beriman pada Allah, takaran nama. Sudah cukup bagi kita meyakini bahwasanya adanya dunia dan seisinya mempertandakan adanya Allah, karena dunia seisinya yang menciptakan Allah. Kita nggak butuh untuk bertemu Allah, pokoknya yakin. Itu ajaran kita di syariat. Dan ini benar karena proses. Kelas kita memang di situ. Kita naik satu langkah ke hakikat yang disebut iman hakul iman. Kalau nurul iman itu iman kita percaya masih katanya seseorang. Kalau Allah itu adalah Tuhan, katanya. Dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, udah kita karane sakmini memang. Sedangkan iman yang disebut hakul iman adalah satu iman seseorang yang sudah membuktikan apa yang telah kita dapatkan dari kabar seseorang tadi, kalau Allah itu adalah Tuhan kita. Kita buktikan. Akhirnya dikatakan hakul iman adalah iman seseorang yang sudah ihsan. Ihsan artinya iman yang sudah ma'rifat pada Allah. Sudah liqo, sudah bertemu pada Allah. Bapak Ibu, kalau kita sudah naik ke hakul iman dalam taraf proses, itu pasti sik membedakan. Akhirnya mengkelas-kelas. Dan di situ ngambil kesimpulan, opo ibadane sare ngatiku, yang ngono-ngono tok. Akhirnya ngoten nggih, ngepehno. Oke lah, tak maklumi karena dalam satu proses. Nanti jikalau betul-betul iman itu sudah ihsan, setelah melewati hakul iman, sudah imannya makrifat pada Allah, nggak bisa bicara kita. Akhirnya maklum sing ono kelas nurul iman jene ya kuwi, takerane ya kuwi. Maklum sing wis ngerti hakul iman jerone isine wis ngono kuwi. Di situ Pak, letak ketidakbingungnya ada di situ. Akhirnya panjenengan
ketika saat fisik melakukan metode iman nurul iman, akhirnya secara hati memakai metode hakul. Letak ketidakbingungnya ada di situ nanti. Letak ketidakbingungannya ada di situ. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Bagi sapa yang tidak bingung iku bahwasanya tentang ajaran Allah, kitab iki mau hudalil muttaqin, dialah yang sudah mendapatkan hidayah yang disebut sebagai muttaqin. Muttaqin adalah orang-orang yang sudah memegang ilmu, amal dan istiqomah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat. Iki ya apa maksudnya? Gak iso Pak, nek gak sampean wis no ihsan. Kalau masih ada di iman, hakul iman prosesnya menuju ke ihsan, mboten saged. Nggih nyun sewu lah, aku gak bicara terhadap orang lain, bicara pada diri saya sendiri. Bagaimana fanatik hati saya mengatakan bahwasanya di dalam syariat itu hak benar. Janji Allah tidak akan pernah bereset. Berkain delok fisik. Yes. Ketika saat itu sudah berlampau, dikenalkanlah Allah tentang ibadah coro hati. Berarti di dalam hakikat. Duh, kalau itu sudah hidayah masuk jeret, nyimpul ning ngene, nyun sewu lho ya. Terjadi nang sampean apa enggak aku ya ora ngerti, ikut terjadi nang aku, gawe kesimpulan ngene. Beh. Tiba lakuku sarengat bayeniku nyembah berhala. Lah kaya apa? Lah ngoten nggih. Wonten niku Bapak Ibu terngiang-ngiang terfikir di dalam akal dalam hati piye gampangane sawumpek. Sehingga tatkala kula ngrungokno dawuh-dawuh ceramah yang bernafaskan syariat fakot belaka ning ati ngono. Katok ngaji guyonan nggih dah. Kula lho Pak, kula ngomong sampean. Karena ini proses. Oke lah. Tapi ketika saat ono dai ngajine mlebu nang ngene babakan hati nang Allah, mesti ngomong iki. Wis masih kaya apa suwene. Wah nang ati tambah mak plas-plas. Bleng cocok. Kan masih ada perbedaan. Gitu ya. Niki hati belum sambung dihadapkan satu pertanyaan ini. Ning kuno kan sangka Allah, ning kene kan sangka Allah. Belum bisa jawab. Karena dalam hati masih fanatik. Iki berarti tetondo akuku iki sik kuat. Paham nggih? Iki akuku hamba iki sik kuat. Membenarkan apa yang kulakukan dan menyalahkan apa yang dilakukan orang lain. Loh, proses keadaan zona yang seperti ini Bapak Ibu berlaku pada diri saya. Ngapunten, aku ngomong saya mawon buat ngomong dia. Sampai kapan ini? Inilah yang kami maksud proses pentingnya mengapa kita dikatakan Muhammad dikatakan oleh Allah pertama di dalam surah Al-Insan ayat 2526 yang mengatakan sungguh-sungguhlah Muhammad kau pagi sampai sore malam kau pergunakan hatimu hanya
berkomunikasi lewat zikir padaku. Itu untuk membentuk satu karakter hati tidak menyalahkan Allah sedikit pun apa yang ada di dunia. Paham gak? Berhubung iki proses ngaji tahe gak masuk percuma ketemu waliman niku sing dibahas tentang masalah partiyo kabeh Allah ya wis tak maklumi. Manakala panjenengan ngalami seperti ini tak maklumi, iku proses panjenengan. Ini kalau tidak kau sertai zikir zuhudmu apa yang dikatakan Allah tadi, ngapunten, ya sik panggah ngono terus sampean kali kula. Ngunek ketemu pembahasan sing gak cocok nang ati, ya boleh dadi ngono. Lah inilah berlakunya ayat yang mengatakan bahwasanya elek sangka nafsune, apik sangka Gusti, berlaku pada hukum kuwi. Ning syariat sing dibahas elek apik iku fisik. Fisik. Nek elek teko nafsu, apik teko Gusti Allah. Dimaklumi, sampean maklumi, Mbak, sampean maklumi. Kita tidak bisa memaklumi tatkala zona hati belum diletakkan Allah musyahadah, titik itu. Si perbedaan. Sehingga mengapa sampai sekarang detik ini, mulai zaman Rasulullah sampai detik ini, ngapunten Kang Kadang. Di situ kan setelah Rasulullah ada perpecahan di dalam kubu umat Islam. Ono Bani Abbasiyah, ono Bani wis macam-macam bani-banian niku ya. Ya. Terus yang terkenal kita ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali. Wis takang sampai detik ini muncullah Syiah, muncullah Sunni, muncullah macam-macam. Ora iso dadi manfaat. Kata hadis, perbedaan pendapat itu menjadi rahmat. Tidak bisa. Tatkala hati belum ihsan pada Allah, mboten saged. Karena yang dikedepankan ego. Dengan ego itu akan mengatakan hanya saya yang benar, orang lain salah. Subhanallah. Oke, kalau jenengan si bingung, ayo kita nikmati kebingungan itu. Satu, Bapak, untuk menghilangkan la raiba fi, supaya tidak ada satu kemamangan di dalam hati jenengan kali kula. Satu, kembali kepada Al-Insan ayat 25-26. Kita pergunakan terus hati ini berkomunikasi pada Allah. Dengan begitulah nanti akan diletakkan di zona musyahadah, dan disitulah nanti jenengan pasti memakai kalimat setuju. Wis gimana ya apa? Ya dimaklumi wong takrane sarengat yo ono kuwi. Ya dimaklumi takrane wong hakikat sing ono gunu yo ngono kuwi. Maklum. Karena hati hanya melihat Allahnya saja. Baru di sini tidak ada hati itu bergejolak, ya. Yes. Nomor 2, terkait keinginan atau irodah. Keinginan itu memang nafsu, Pak. Nafsu nun vaksin artinya diri, ego, aku. Aku iki memunculkan keinginan. Lah prosesnya munculnya keinginan itu bagaimana? Mohon maaf, ini ngomong proses. Kita kembali kepada sifat irodah, kehendak. Kehendak di dalam hati itu dijadikan oleh hawa nafsu sebagai gesang, sebagai apa? Sebagai lahan. Memang keinginan dalam diri manusia seluruhnya
itu dijadikan hawa nafsu untuk menjadi lapangan yang menciptakan bisu, menciptakan bagaimana keinginan itu jauh dari Allah, Wis prinsipnya nafsu teman. Lah, seseorang akan muncul satu keinginan tatkala sebelumnya tahu wujudnya keinginan. Contoh ini. Enak-enak kita itu hidup nyaman. Ada tetangga-tetangga sebelah. Oma yo podo gedeke kabeh. Wis. Gak duwe keinginan sing muncul aneh-aneh. Wis ayem. Lah kok tangga sebelah iku gawe omah gedhong. Wis. Berhubung iman iku durungno ihsan, keinginan muncul karena melihat, mendekat dan melihat. Mana? Tinggal pertanyaan keinginan itu nanti jadinya bagaimana? Apakah harus salah muncul satu keinginan nafsu dalam diri kita? Enggak. Cuman yang dikatakan ini salah dan tidaknya tergantung keinginan itu duduknya di taholi apa di tajal. Untuk berikut toh. Ya semua manusia ada keinginan. Kira-kira nyun sewu jenengan urip no alas. Ya, ora enek sepeda motor, ora enek kulkas, ora enek macam-macam. Duwe keinginan tuku kulkas? Kok cokno nanti kalau listrik gak punya keinginan tuku mobil dalane ndi ora eneng ngono alas kok. Subhanallah, kata Allah pesan nanggon Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon itu. Berarti munculnya keinginan setelah Adam mendekati pohon. Anda gak mendekati iku mah gak muncul keinginan. Bapak Ibu, bukan perkara keinginan itu nafsu yang jelek selamanya, juga tidak. Tinggal bagaimana kita meminit keinginan itu, bukan keinginan kita sebagai makhluk, tapi keinginan Allah. Lah ini tip yang paling bagus. Bagaimana? Lakukanlah proses dulu tahali nuju tajalli. Sehingga keinginan apapun yang ada dalam hati panjenengan setelah mendekati satu keinginan, setelah melihat keinginan itu, akhirnya di situ semuanya disimpulkan keinginanku Allah. Hidup itu buatan keinginanku. Tondone apa nek iku tajalli? Tondone apa nek keinginan iku keinginane Allah, bukan keinginan kita sebagai makhluk. Tondone bagaimana? Di dalam hatimu sudah nafi, sudah fana, sudah hangus semua apa selain Allah pada saat itu. Nah, proses takhali inilah Pak, untuk menuju tajalli yang kami sebut sregepo sira kabeh ing dalem riyadhah lan zikirmu. Paham nggih? Wis ana kuno. Niki tek ngomong tip lo ya. Biar keinginan itu tidak menjadikan keinginan dalam hati seorang manusia, tapi justru sebagai keinginan Allah. Nek dibangsulno sifat irodah itu salah satu sifat wajibnya Allah. Nek irodah keinginan itu dadi sifat wajib Allah, lah lawane irodah iku apa? Keinginan, lawane keinginan apa? Hak duwe keingin lho apa jenenge gak duwe keinginan iku.
Apa ya? Ya wis gak duwe keinginan. Berarti bagaimana menciptakan keinginan dalam hatimu itu bukan keinginanmu. Wis ngono. Kalau tanya tip, ya berarti kita kudu riyadhah, kudu zikir. Terus mriku. Ketika saat zikir, ketika saat riyadhah di situ udah lepasan tendensi-tendensi itu. Lepasan walaupun secara awal dikatakan sebagai pembersih. Sebab tak akan kau diizinkan oleh takmir masjid masuk dalam masjid Baitullah manakala sandalmu masih kau pakai, harus kau lepas. Itu Pak nggih tip cara untuk menghilangkan keinginan. Jangan keinginan itu kau larang, biarkan itu berjalan dalam setiap diri manusia khususnya panjenengan. Cuman yang terpenting bagaimana di situ hati panjenengan muncul tajalli, mudah muncul tajalli itu menetapkan keakuanku Allah sing duweni yang memiliki satu keinginan. Zikir mang balik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktu yang diberikan kepada kami di surat Al-Quran surat Taubat 111 Allah berfirman, Innallaha astara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahum bil jannah. Berhubung kami terbatasnya ilmu Gus minta diterangkan sebab-sebab nuzulna Al-Quran ayat tadi. Terima kasih. Surat At-Taubah ayat 111. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Surat Taubat Pak nggih. Surat At-Taubah ayat 111. Telasi ayatan niku. 117. Bon. Di situ dikatakan bahwasanya innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ngoten nggih. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Bahasa istarau, bahasa membeli, niku tukaran. Ngerti tukaran? Menukar nih dulu Pak. Bahkan ada ayat yang mengatakan janganlah kau gadaikan, kau tukarkan akhiratmu, kau tukar dengan dunia. Jannah iki urusan akhirat, dunia urusan dunia. Allah membeli artinya gini Pak, mosok Gusti Allah itu tuku rek lewat ajaran takot Qad tabayyana rusdu minal ghoi, iku memang seakan-akan Allah membeli, tapi Allah memberikan
ajaran itu supaya manusia itu tidak menukar dunia ditukar akhirat ditukar dengan dunia, betul. Yang pada intinya adalah supaya panjenengan iki membentuk karakter hati yang betul-betul tulus menyang Allah. Lewat ajaran Allah itulah bahasane mang apa iku mang iman iku. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Nah niki. Mukmin berarti ada hubungannya dengan iman. Bahasa mukmin iki maksudnya adalah iman yang mengajarkan pada hati supaya membuktikan Allah itu sebenarnya siapa. Iman yang mengarahkan hati supaya bertemu pada Allah. Berarti ini ajaran dinul haq ai dinu tauhid. Itu ajaran hakikat. Dengan ajaran itulah yang diberikan Allah terhadap hambanya, seakan-akan ini Allah membeli. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga. Ini ada kaitannya dengan judul sing tadi itu. Ini hanya berlaku pada ahli syuhud. Apa proses sing ono dunya iki, apakah ada kaitannya dengan harta, diri hamba, macam-macam sifatnya makhluk dunia dia jadikan sebagai akhirat. Dia jadikan sebagai akhirat. Lah, seakan-akan iki Allah membeli. Bukan berarti maksudnya Allah membeli iku is koyok bek murtabek jual beli antara jenengan dengan orang lain, bukan. Ishtarau tengriku sebetulnya Allah memberikan ajaran ini supaya manusia itu menjadikan dunia seisinya sebagai media atau fasilitas untuk bertemu Allah. Inilah yang kami maksud dengan zuhud umum. Inilah yang kami maksud beribadah pada Allah untuk bertemu lewat ibadah kang bangsa sosial. Mergae jasad iki bersinggungan langsung dengan dunia. Beliau memakai ajaran bahwasanya di setiap kamu menghadap apapun di situ ada wajah Allah. Berarti ning bojo yono Allah, ning anak ning Allah, ning dunya brono ya ning Allah. Di dirinya sendiri ya juga ada apa di situ, Pak. Terus si ayat mereka bersenang di mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapapun yang lebih menempati janjinya selain Allah, maka
bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Seakan-akan memang dunia iki kau tukar dengan akhirat. Di situ seakan-akan Gusti Allah iku nukun dunyamu diwenehi surga, diwenehi akhirat. Maksudnya kau telah menjadikan dunia sebagai media untuk bertemu Allah. Inilah yang kami maksud, berlakulah hukum syariah menjadi hakikat dalam rangka menuju makrifat Allah. Ini ki maksudnya ayat itu seperti itu. Yes, ada lagi, monggo. Surat At-Taubah ayat 111. Memang seakan-akan Allah apa jenis membeli duniamu ditukar dengan akhirat. Iki baru ketemu dong bagi mereka yang sudah menerima ajaran Allah, sehingga dia terbunuh atau tidak dalam medan peperangan sudah tidak ada bedanya, nggak ada bedanya. Iki nggak dong, gak gelem nek lamuno kita masih di posisi ahli hijab, ya ora gelem ta Pak. Dikongkon rapenak soro ya ora gelem, nggak mau. Oke. Ada lagi? Ampun. Al-Fatihah.